Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan mulai mendengarkan renungan kita atau khotbah kita. Mari saya mengundang semua saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengambil sikap yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengambil sikap saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, berikan kami kesungguhan hati agar kami boleh dapat sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Dan berkati kami yang hamba-Mu yang membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah boleh menyampaikan kebenaran dari firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Berkati setiap waktu yang kami gunakan ya Tuhan, biarlah boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Pada saat ini renungan yang saya ambil dalam nas Alkitab Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 10. Temanya tentang iman yang memindahkan gunung. Saudara-saudari yang terkasih, mari saya mengundang kita semuanya kita membaca dalam Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 10. Jika telah menemukannya, kita baca bersama-sama. Bunyi perikop di atas beberapa nasihat. Ayatnya yang ketiga, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ingatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada renungan pada saat ini dalam konteks nas Alkitab yaitu Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 10 ini bukan berbicara tentang iman yang besar atau iman yang kecil dan kelebihan iman atau kekurangan iman, melainkan iman yang memindahkan gunung, di mana dalam renungan khotbah pada saat ini Yesus menggambarkan tentang kekuatan iman yang mampu mencabut sebuah pohon dan memindahkannya ke dasar laut. Dan dalam kehidupan nyata juga kita temui yaitu sebuah kisah tentang mukjizat besar pernah terjadi di Mesir, yaitu ketika Gunung Mokattam beranjak sejauh 3 km dan di dekat gunung tersebut terdapat gereja samaan. Gereja ini ada di Mesir dan terbuat langsung dari pahatan Gunung Mokattam. Menurut sejarah, gereja ini dibuat untuk mengingat peristiwa luar biasa yang terjadi di tahun 900-an. Waktu itu penguasa Mesir yaitu Khalifah Al-Mus menantang orang Kristen di Mesir dengan kata-kata, demikian kata-katanya, yaitu saya dengar Injilmu mengatakan bila kamu punya iman
sebesar biji sawi, maka kamu bisa pindahkan sebuah gunung. Dan sedangkan ketua sinode gereja Mesir langsung menjawab, benar. Lalu khalifah itu pun berkata, baiklah, saya beri kamu waktu 3 hari untuk bisa memindahkan gunung Mukattam ini. Tunjukkan bahwa Injilmu itu benar, karena kalau tidak, maka keyakinanmu itu palsu dan harus dimusnahkan. Ada seorang samaan itu adalah seorang tukang sepatu. Dia memimpin semua orang Kristen pada waktu itu untuk berdoa 1 hari, 2 hari tanpa hasil, dan dalam hari yang ketiga semua orang Kristen dikumpulkan siap untuk dibantai, dan tiba-tiba peristiwa yang tidak diduga-duga, yaitu tempat itu berguncang karena gempa bumi hebat, dan gunung Mukattam itu pun berpindah tempat sejauh 3 km dari tempat semula. Dan pada renungan kita saat ini, saya mengambil 2 poin yang penting, yaitu yang pertama, poin pertama yaitu pengampunan. Dari ayat yang 3 sampai ke 4, yaitu menekankan pentingnya memberikan pengampunan pada sesama, bahkan jika mereka berbuat dosa terhadap kita berkali-kali dan dalam sehari. Ini menyoroti pentingnya sikap kasih dan pengampunan dalam menjalani kehidupan beriman. Dan poin yang kedua yaitu iman dan pelayanan. Dalam ayat yang ke-5 sampai 10 mengajarkan tentang pentingnya iman yang kokoh kepada Tuhan dan ketaatan dalam pelayanan. Meskipun hamba Tuhan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dia diingatkan untuk tidak membanggakan diri, karena semuanya adalah bagian dari kewajiban sebagai hamba yang setia. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa saya mengambil cerita tentang kisah gereja samaan ini? Yaitu dikarenakan ada banyak orang ketika membaca Alkitab, dengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu jatuh dalam pertanyaan, Tuhan, apa mungkin yang Engkau katakan dan perintahkan itu bisa benar-benar terjadi? Apakah kamu memiliki kesanggupan untuk menjadikan kehendak-Mu itu nyata? Seakan-akan kita sebagai orang Kristen itu tidak percaya kepada Tuhan. Kita malah menganggap Tuhan itu tidak mampu untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Kita malah merasa diri kita ini yang paling bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa ada pertolongan dari Tuhan. Kita tidak mau bersandar kepada Tuhan dan tidak mau meminta pertolongan dari Tuhan. Jangan jauh-jauh ingin memindahkan gunung, bahkan untuk memenuhi perintah Yesus agar murid-murid mengampuni seseorang yang sudah berulang-ulang nyakitin hati saja. Apa yang murid katakan, tambahkanlah iman kami. Tuhan untuk bisa mengampuni seorang yang sudah nyakitin berulang kali itu susah. Tidak mungkin kami bisa berbuat seperti itu jika iman kami hanya segini kecil. Jadi tambahkanlah iman kami. Maka sewaktu Yesus berkata tentang iman sebesar biji sawi yang kecil itu, seakan-akan Yesus mau mengintrospeksi perkataan murid-murid. Hei, tunggu dulu, ini bukan perkara iman besar atau iman kecil, kelebihan iman atau kurang iman. Tuhan Yesus pun berkata, kamu bisa melakukan ini, kamu bisa mengampuni orang itu, tapi masalahnya adalah dalam ayat yang ke-10, kami hanya bisa melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan penguasa Tuhan saya. Masalahnya masalah dalam kehidupan kita itu yaitu mau tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, mau tidak mengerjakan sesuatu untuk apa yang kita percaya. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini
kita semua diundang untuk ikut dalam perjamuan Tuhan. Dalam peristiwa perjamuan kudus Tuhan, kita akan selalu diingatkan bahwa Tuhan memiliki kepercayaan pada kita, dan kita ini manusia. Memang betul kita ini semuanya berdosa. Kita ini sering menyakiti Tuhan atau bahkan tidak patuh terhadap perintahnya. Tapi Dia percaya akan datang saatnya kita ini sadar dan kemudian kembali kepada Tuhan. Dengan keyakinan itu Tuhan bergerak dan bekerja untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Dia tidak diam, Dia melakukan sesuatu demi kita. Kalau Tuhan begitu percaya hidup kita yang berdosa ini, kenapa kita juga sulit mempercayai perubahan bisa dan akan terjadi dalam kehidupan seseorang yang mungkin sampai saat ini masih menyakiti hati kita. Dan marilah kita berikan kepada mereka rasa percaya kita, dan kita akan punya kesempatan melihat iman yang sanggup membuang kekerasan hati seseorang untuk menjadi manusia baru. Dan sebagai penutupnya, iman adalah mempercayai apa yang tidak kita lihat, dan imbalan atau buah dari iman adalah melihat apa yang kita percaya. Agustinus, tokoh yang dalam ahli tokoh itu mengatakannya. Baik, terima kasih. Demikian renungan kita atau khotbah kita pada saat ini. Mari kita semua saling percaya kepada Tuhan. Kita selalu bersandar kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh dan selalu bertumbuh dalam Tuhan. Kita tidak boleh menganggap Tuhan itu tidak mampu untuk menolong kita, dan mari kita selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan, untuk Tuhan bentuk kita untuk menjadi manusia-manusia yang saling mengampuni dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, ya Tuhan, kami telah mendengarkan renungan kami, ya Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjadi manusia yang saling mengampuni, ya Tuhan, dan kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup untuk menolong kami dalam setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami serahkan setiap waktu kami dan kehidupan kami selanjutnya hanya tangan-Mu, kiranya berkuasa atas hidup kami, ya Tuhan. Amin.